Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah di minggu pagi ini. Saudara-saudara yang diberkati, kita senang Tuhan akan memberkati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul oleh karena pendengaran firman Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan bernyanyi bersama dengan Ando supaya firman Tuhan ini sampai dengan satu kerendahan hati dan juga dengan kemurahan, kasih dan juga pengampunan yang boleh tiba dalam kehidupan kita. Amin saudara, mari kita menyanyi dan menyembah Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah pandemik ini dan juga di tengah-tengah banyak masalah. Ada Tuhan, ada pemeliharaannya atas hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya kebenaran firman-Mu pasti digenapi. Karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini, kami yang punya beban berat akan diangkat. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Tuhan, darah-Mu menyucikan setiap kami, sehingga setiap taburan firman Tuhan mendapatkan tempat dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Minggu ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu Matius pasal 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam minggu lalu kita sudah diberkati oleh kesaksian Saudara Ando, bagaimana dia mempersiapkan perpuluhan. Dan kita tahu kesaksiannya adalah bukan masalah perpuluhan, tetapi ketika kita memberi, kita menceritakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama dengan Saudara Cornelius kalau kita perhatikan, waktu dia membawa saudara menyembah Tuhan bersama dengan banyak orang, maka malaikat Tuhan katakan bahwa persembahannya sampai ke sorga. Sehingga terjadi banyak mujizat dalam keluarganya. Maka Roh Kudus diturunkan yang terbaik dalam keluarga Cornelius. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, juga kita mendengarkan kesaksian saudara Pedro. Dia mengatakan, yaitu ketika dia mendengarkan firman Tuhan, beliau bersaksi bahwa dia mendengarkan hal ini, yaitu 17 tahun yang lalu. Itu membuat hati saya sungguh-sungguh bergembira dan bersukacita kalau dia bisa mendengarkan dan mengingat dan merenungkan firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Dia katakan bahwa firman ini dia bacakan dan dia sangat diberkati.
Yaitu sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dia senang dengan kalimat kamu enggan gitu. Seharusnya kita tidak boleh enggan. Ketika kita bertobat, ketika kita tinggal diam, kita perlu tenang, maka disitulah terletak kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara, ini benar, Saudara, bahwa kita perlu aman, Saudara, dalam kesibukan, dalam begitu banyak tantangan, persoalan, dan kita perlu mendiamkan, menenangkan pikiran dan hati kita, sehingga beliau sangat diberkati. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian yang kedua kita dengarkan adalah yaitu Saudara Bayu dan Christina. Ini pasangan ya Saudara, mereka bersaksi mengenai perpuluhan, dan kesaksian itu dikatakan seperti ini, yaitu banyak hal kami sharing, namun salah satunya kesaksian bagaimana Tuhan mencegah dan menegur kami jangan gagal dalam integritas keuangan dalam hal bayar perpuluhan melalui firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan dan juga kesaksian dari Ando. Anggota sel grup kami ini sedang dalam kesulitan keuangan bulan ini, yaitu Bayu dan Christina. Karena tiba-tiba bonus tahunan dari kantor tempat bekerja dipotong 50% untuk membantu dana pemerintah menangani COVID-19. Padahal mereka sudah beli satu barang sesuai harga dari bonus tahunan yang akan diterima. Karena situasi berubah, maka mereka jadi memiliki utang karena uang mereka kurang untuk membayar barang yang mereka beli. Gaji bulan dihitung tidak cukup untuk bayar utang dan kebutuhan hidup mereka. Muncul ide dari roh jahat untuk absen bayar perpuluhan di bulan ini. Dan kami berpikir pasti Tuhan mengerti selama ini kami setia bayar perpuluhan. Namun ketika kami anggota sel group, kami datang beribadah gelombang pertama. Kami sangat terkejut dengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan dan kesaksian Ando seolah-olah berbicara kepada kami. Tanpa menunda-nunda, selesai ibadah, kami segera mengambil amplop perpuluhan dan memasukkan ke kotak persembahan. Kami sangat bersyukur untuk peringatan firman Tuhan yang mencegah kami gagal dalam integritas keuangan dan merasakan roh kami lebih merdeka sekalipun masalah keuangan mereka belum terselesaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan Ibu Bapak, mereka begitu setia dalam hal ini. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dalam bulan ini mereka akan bersaksi apa yang Tuhan kerjakan ketika mereka taat kepada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ibu Bapak yang diberkati yang dikasihi oleh Tuhan ya. Ketika kita berbicara tentang lapar dan haus, tentu hal ini mengidentifikasikan dengan pribadi kita bahwa kita itu sehat dalam tubuh jasmani kita. Ketika kita lapar, ketika kita haus, tentu kita mau makan. Ketika kita haus, tentu kita mau minum. Ini pertanda bahwa tubuh kita itu cukup sehat. Saudara tahu waktu saya sakit, saya dibawakan makanan yang enak, namun tidak bisa memakannya. Sama halnya Bapak, Ibu, Saudara, ketika saudara tidak merindukan firman Tuhan, saudara tidak lagi suka baca firman Tuhan, berarti secara kerohanian saudara sedang sakit. Maka itu hari ini saya berdoa kita itu harus tetap sehat dan kita tetap haus dan lapar
supaya kebugaran rohani kita tetap sama dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, ketika berbicara tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, atau dikatakan they will be filled. Mereka akan dipenuhkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Berarti Kristus berbicara tentang kebenaran itu di dalam firman Tuhan ini. Dan kita tahu, I am the truth. Nah, saudara, ketika kita baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, maka antara truth dan righteous dalam Alkitab bahasa Indonesia sama-sama dikatakan tentang kebenaran. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Namun ketika saya mulai menyelidiki firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan ini, saya ambil kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia. Di situ saya coba cari, saudara, mengenai dikatakan apa sebenarnya membedakan righteousness. Righteousness di situ dikatakan seperti ini, artinya yaitu bahwa di situ dikatakan orang yang jujur, orang yang berbudi, atau juga orang budiman, saudara, seorang budiman. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi righteous maupun truth itu dijelaskan seperti itu. Kebenaran, saudara, artinya dalam kehidupan kita yang sangat mendekati adalah kebenaran, keadilan, kejujuran. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita melihat dari sisi yang lain bahwa ketika firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus, itu bisa saya artikan seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu mereka yang haus akan berbudi, haus akan kejujuran, mereka akan dipenuhkan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus katakan, "Akulah kebenaran," itu artinya apa, Saudara? Yesus menceritakan bahwa akulah firman Tuhan. Nah, sekarang kembali kita menemukan sesuatu bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata demikian. Dengarkan, saudara, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan arti lain lagi, saudara, saya bisa masukkan seperti ini, bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dan mereka akan dipuaskan. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ketika kita bertobat, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka hidup kita change. Hidup kita harus berubah, saudara. Saya selalu katakan, orang yang mau diuji integritasnya, dikasihkan dulu posisi atau kepemimpinan. Saudara, waktu dalam kepemimpinan kemudian ada uang. Nah, ini ujian integritas, saudara. Makanya dikatakan, be a person of integrity. Kapan ujiannya? Bukan waktu tidak ada uang. Tapi ketika posisi kita mulai naik dan kita punya uang, maka situ adalah ujian yang cukup berat. Saya berdoa, saudara, kita harus tetap sama. Kalaupun ada salah dosa kita hari ini, kita segera datang dan minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita itu hidup kita sehat. Kita bisa makan makanan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidup kita, kerohanian kita itu diberkati, saudara. Bahwa setiap hari kita haus akan firman Tuhan. Seperti Daud katakan apa? Seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Berarti saudara dalam kehidupannya ada kerinduan firman Tuhan terus menerus, saudara.
Dan kita di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai kesibukan. Tapi Tuhan bisa menyebutkan, berbahagialah jemaat Elim Kairos, karena engkau sangat merindukan akan aku, merindukan akan firman Tuhan, merindukan akan mencari engkau. Orang Kristen itu bukan satu kali menjadi orang Kristen, tetapi setiap hari dia tetap mencari Tuhan. Setiap hari dia mencari firman Tuhan. Setiap hari dia merindukan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menyebutkan apa? Berbahagialah engkau. Bapak, Ibu, Saudara, kenalkah teman-teman kita dulunya waktu kau muda? Wah, begitu semangat. Saya pernah menyaksikan Jeremy sama Rakando, saya rasa, di rumah, Saudara. Wah, saya dijamah sekali. Rakando sama Jeremy duduk dalam ruangan tamu. Entah apa sharing mereka. Dua-dua menangis, Saudara. Karena mereka sharing dan juga mereka berdoa. Dan mereka nangis. Saudara, saya lihat spirit Rakando, spirit daripada Jeremy pada waktu itu. Wah, luar biasa. Tapi sekarang menjadi tantangan. Sekarang bagaimana? Saudara, apakah ini yang disebut berbahagia orang yang lapar dan aus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan? Pada waktu itu, ya, mereka dipuaskan. Tapi pada saat ini, saya nggak jamin, Saudara. Kalau kita berubah, kita tidak punya ketetapan hati untuk terus-menerus berbahagialah orang yang lapar dan aus akan kebenaran, sehingga terjadi sebuah kepuasan dalam hati itu. Perhatikan, Saudara, ketika Ando bersaksi, kita lihat, Saudara, dia berupaya, Saudara, walaupun sulit di tengah-tengah artinya tantangan, dia berupaya. Ini seharusnya kita miliki. Kita berdosa, kita minta ampun. Kita minta darah Yesus untuk menyucikan kehidupan kita. Maka kita berbeda, Saudara. Saya mau sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara, bagi saya kalau ada yang meninggalkan Bapak, ya apa boleh buat. Tapi saya terus-menerus akan mengajarkan truth and righteousness, kebenaran dan kejujuran dan integritas dan berkarakter, Saudara. Kalau ini yang kita miliki, saya percaya terjadi sebuah kebangunan rohani dan berstagi akan berubah. Kita tidak akan kekurangan. Bahkan kita akan dicukupkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui kesaksian yang kita dengar hari ini. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai berubah. Seperti saya katakan, adalah ujian yang besar adalah ketika kita diberi posisi dan ekonomi kita atau juga keuangan ada di tangan kita. Apakah kita tergoda? Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus? Saudara, perhatikan hal yang sama. Dia katakan seperti ini, Filipi pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan, saudara, yang kuhendaki. That one thing I desire for. Artinya ada satu hal yang kuhendaki, bersekutu. Saudara, apakah ada niat kita, hati kita ke gereja? Tuhan, aku butuh hadirat-Mu. Aku butuh hari ini Engkau sembuhkan aku. Aku butuh, Tuhan, bahwa ketika aku duduk di gereja, aku merasakan hadirat Tuhan. Aku dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini akan mengubahkan kehidupan kita. Dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang kebenaran. Matius pasal 6 ayat 33. Di situ juga berbicara tentang kebenaran. Perhatikan, saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Betul? Carilah dulu kerajaan Yahweh, Jehovah. Kemudian dikatakan dan kebenarannya. Artinya, saudara, kita juga harus hidup. Karena Tuhan kita kebenaran. Dan iblis adalah tidak kebenaran. Dia hidup dalam kebohongan. Dia disebut bapa segala dusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan engkau adalah bapa segala dusta
dan pembunuh manusia sejak dahulu kala. Perhatikan saudara, berbeda dengan sifat Tuhan. Karena Tuhan itu kebenaran. Jadi kalau kita membangun kerajaan Tuhan itu dengan kebohongan, artinya kecurangan, itu bukan kebenaran, itu bukan kerajaan Tuhan. Itu bisa menjadi iblis menyelusup dalam gereja. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jelas katakan bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau bersaksi, saudara. Seharusnya ya kita semua sudah berdoa, Bapak sudah beli tiket tanggal 23 Maret ini pulang. Tapi saudara, tiba-tiba saya berpikir, Tuhan adalah lebih baik saya divaksinasi lah. Karena vaksinasi dikatakan saya baca dan saya merenungkan, dia 95% efektif. Nah, saudara, memang saya percaya perlindungan Tuhan. Saya beriman Tuhan menjaga. Tapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada saya. Sebab kondisi paru-paru saya bekas operasi yang cukup parah. Sebenarnya saya hidup saya hidup dan mati. Antara hidup dan mati, saudara. Ando menjadi sebuah sebuah kesaksian yang bisa dia ceritakan bagaimana kondisi saya. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya sekali lagi mau sampaikan, ketika saya sudah memutuskan untuk pergi, tapi saya berdoa. Ketika saya berpikir sama Mami, kami jalan sana, jalan sini. Mami Jenis atau Mami Jeremy lebih khawatir karena saya mau pulang gitu. Apalagi saudara pendeta Daniel mengirimkan foto, dia sedang menguburkan orang yang meninggal oleh COVID-19. Dia kirimkan, saya ada fotonya. Nah, dia katakan ini jemaat kita meninggal, tapi sudah lama tidak datang. Kemudian dia berdiri, badannya semua dibungkus dengan plastik, saudara. Di situ pendeta Daniel. Wow, saya katakan saya salut sama pendeta Daniel, saudara. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian kami coba jalan ke rumah sakit sana, kami ditolak. Nggak bisa, katanya tunggu harus ada surat dari pemerintah. Mami berdoa, terus saya selalu katakan sama Mami, kita jalan dengan iman aja. Ya jalan, tanya. Tapi kemarin saudara, kemarin dulu, tiba-tiba di handphone saya ada SMS. Dikatakan, Mr. Kunaras accepted, dikatakan diterima, kamu boleh vaksinasi kemarin saudara. Jadi semalam saudara, detak jantung saya juga agak sedikit takut, karena begitu banyak kabar-kabar fake atau hoax saudara, mengenai vaksinasi ini. Dan saya lihat dan saya masuk dan saya diperiksa, kemudian saya disuntik dan kemarin disuntik vaksinasi sampai hari ini saya sehat walafiat. Puji nama Tuhan. Amin. Makanya tanggal 30 Maret saya harus kembali untuk dos yang kedua. Nah, saya melihat kemurahan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan mau melindungi kita. Tuhan mau menjaga kita ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam kejujuran, ketika kita hidup berbudi dan budiman. Orang yang berbudi, Tuhan memberkati saudara. Kalau kita hidup suka, saudara, dengan tidak kejujuran, suka berbohong, maka saudara, saya khawatir, saudara, perlindungan Tuhan ada nggak di atas kehidupan kita? Berkat Tuhan ada nggak di atas kehidupan kita? Makanya firman Tuhan katakan, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kitab Amos, yaitu 8 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Yaitu di sini sama halnya, saudara. Amos menuliskan dua hal, kelaparan dan kehausan. Yesus katakan dua hal, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Tapi di sini jelas kembali dikonfirmasikan, saudara, bahwa Amos katakan akan tiba waktunya orang-orang itu akan lapar dan haus, bukan karena makanan, bukan karena air, tapi mereka akan lapar dan haus, yaitu untuk firman Tuhan.
Betapa hebatnya kalau hari ini gereja Elim Kairos di Brastagi sudah ada nubuatan. Apa nubuatan? Nubuatan itu disampaikan akan menjadi seperti kota Nazaret. Saudara dan saya harus berdiri dengan nubuatan ini. Kita berdiri dan kita percaya bahwa kita semua satu hari akan diubahkan, akan diberkati dimanapun kita berada. Saudara-saudara, saya bersyukur kalau saya bukan berkali-kali menceritakan saudara Ando, tapi hatinya saudara. Dia siap untuk saudara melayani dan dia bersaksi kepada banyak orang. Ini bapak rohaniku sama teman-teman sekolahnya juga saudara. Dan sampai-sampai saudara beberapa kali orang anggap dia itu anak kandung saya sendiri saudara. Ada Yosan dia katakan. Yes. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Amos katakan ada waktunya akan dikirim kelaparan dan keausan. Itu bukan makanan fisik atau juga makanan atau minuman air. Tapi Amos berbicara tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat akan hal ini, kelaparan dan terjadi pemulihan ketika kita aus akan firman Tuhan. Maka itu saudara, bangsa Israel kalau sudah mulai meninggalkan Tuhan, mereka selalu mengharapkan ada pemulihan dalam negara itu, di dalam bangsa itu. Ketika kita lihat 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, di situ dikatakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan, aku mendengar mereka dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bangsa Israel itu saudara selalu berontak kepada Tuhan. Nah, ketika mereka berontak, Tuhan ajar. Mereka bukan 1 kali eksodusnya, 2 kali saudara. 1 kali dari Mesir, 1 kali lagi dari Babilonia. Dan Tuhan katakan mereka akan menjadi orang buangan di Babilonia selama 70 tahun. Nah saudara, ketika mereka kembali setelah 70 tahun kemudian, mereka lapar dan aus. Yaitu lapar apa? Mereka lapar firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yaitu Nehemia pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu Nehemia yakini kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya. Perhatikan, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar, perhatikan, mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Kalimat-kalimat firman itu. Kenapa menangis, saudara? Hanya karena firman Tuhan kok bisa menangis. Bukan karena pukulan atau juga karena dikasih sesuatu. Tapi karena mendengar, saudara. Berapa di antara saudara hari ini tidak lagi mau mendengar firman Tuhan? Satu hari pasti menyesal. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan. Orang-orang yang tidak lagi merindukan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi merindukan untuk beribadah bersama dengan keluarga. Sambil bernyanyi, bergandengan tangan. Mari kita memuji Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan, akan melayani Tuhan. I and my family will serve the Lord, will worship God. Kita katakan seperti itu, saudara. Ini akan membuat kita menjadi berbeda. Orang-orang Israel, bayangkan 70 tahun, mereka tidak ada firman Tuhan. Bagaimana kita di Tanah Karo, saudara, yang ada di sekitar kita, di gereja ini, saudara, apakah sudah tidak aus lagi akan kebenaran firman Tuhan yang murni di dalam kehidupan kita? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di sini, maka terjadilah revival, kebangunan rohani. Kunci untuk mengalami kebangunan rohani. Saudara, selalu bertobat, selalu aus firman Tuhan, selalu mengadakan pemulihan antara satu dengan yang lain, dan selalu mengampuni. Percaya saudara, ini yang akan menjadikan kita berbeda.
Kalau saudara masih dendam, sakit hati, suka melawan, suka memberontak kepada kepemimpinan, saya katakan jangan harap ada kebangunan rohani. Kita hanya rame-rame saja saudara. Tidak ada gerakan daripada Roh Kudus, tidak ada dipimpin oleh Roh Tuhan, tetapi rame-rame saudara, itu oleh karena pengaruh kita, bukan pengaruh daripada firman dan Roh Kudus. Dan saya berdoa saudara, biarlah kita mengalami kebangunan rohani. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita juga sebagai perhatikan anak-anak Tuhan, kita harus punya strong decision. Every morning when we wake up, I will seek first God. Setiap kali pagi 10 menit itu penting saudara. Bangun pagi, kita sudah cari doa dan firman Tuhan. Jangan cari hal-hal yang lain, tapi mulai berdoa, katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Kita mulai berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini adalah menceritakan kebenaran itu adalah firman Allah. Karena Yesus katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan saudara perhatikan, sampai kita melihat sebuah kegerakan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita haus akan firman Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yaitu Tesalonika atau juga Berean people dikatakan gini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita memiliki sebuah hati yang disebut lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan mengalami kebangunan rohani. Makanya saudara-saudara yang diberkati, begitu banyak sudah saya uraikan bagaimana mengalami kebangunan rohani. Jangan lupa saudara, pertama kita selalu harus bertobat saudara. Kalau kita ada salah saudara, kemudian terus saudara mencari firman Tuhan. Firman Tuhan, ketika dengar firman Tuhan, kita langsung melakukan seperti Bayu dan Christina, saudara. Seperti Pedro hari ini, dia bersaksi, saudara. Saya harap saudara, banyak mungkin saudara-saudara juga melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita semua. Saya tidak tahu masih ada waktu atau tidak, tapi sedikit berikan kepada saya untuk menyelesaikan sedikit lagi saudara. Hal yang kedua dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bermurah hati. Perhatikan saudara, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kita sebagai orang percaya selalu bergerak dengan kemurahan demi kemurahan. Ketika kita melihat kepada firman Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Saudara perhatikan bahwa kita itu selalu disertakan dengan kemurahan demi kemurahan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saya tidak akan panjang lebar, saudara. Satu lagi mungkin minggu depan, atau kedua hal ini saya akan sambung kepada minggu depan. Tetapi hari ini, biarlah kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hari ini, saudara, berapa di antara kita mau dipulihkan hidup kita seperti bangsa Israel? Mereka datang dan bertobat kepada Tuhan dan mencari Tuhan.
dan hidupnya diberkati. Saya yakin saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, yaitu dengan bertobat dan merindukan firman Tuhan, kemudian meninggalkan jalan-jalan yang tidak benar, mengadakan pemulihan, dan Tuhan katakan, negerimu akan dipulihkan. Zion akan dipulihkan. Hidupmu dipulihkan. Rumah tanggamu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Saudara sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Hari ini Tuhan pulihkan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ambillah bagian ini saudara. Bagian dalam menyembah Tuhan. Saudara ada di tempat yang kudus saat ini. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan ini aku. Ampuni aku Tuhan, karena aku tidak lapar dan haus. Aku lagi dalam sakit, karena aku berdosa kepada Engkau. Biarlah firman-Mu hari ini telah menyentuh hidup saya. Aku minta ampun. Pulihkanlah Tuhan hubunganku antara satu dengan yang lain. Hubunganku dengan keluarga. Tuhan, aku berdoa supaya ekonomiku dipulihkan, penyakitku disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara pertama kali dengarkan firman Tuhan, ikuti doa saya. Terima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosa-dosaku. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Dan aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara berdoa seperti ini, saudara cari gereja yang terdekat. Kalau saudara di Brastagi, bergabunglah dengan gereja Elim Kairos, sehingga saudara diberkati. Kalau tidak, saudara juga bisa bergabung dalam EKCC. Di situ ada firman Tuhan, dan juga ada buletin-buletin yang akan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.